Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita buka buku paket tema 6 halaman 39. Kita akan mempelajari tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, silakan dibuka halaman 39 dan perhatikan penjelasan saya berikut ini. Silakan diperhatikan. Ada seseorang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang ada di benak kalian anak-anak? Ya, betul. Membuang sampah sembarangan itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terjadi pada diri kita, orang lain, bahkan masyarakat luas. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut? Menurut kalian, hal apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Simak bacaan berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai seorang pelajar banyak sekali. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya, apa yang namanya kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara, contohnya adalah membayar pajak setiap tahunnya. Selain itu, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Itu adalah salah satu contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban sebagai seorang pelajar, contohnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dari guru, membersihkan ruang kelas, menghargai teman, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah kewajiban kita sebagai seorang warga negara dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Sekarang, kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah adalah membantu kedua orang tua kita. Contohnya, ketika pagi kita membantu orang tua kita memasak di dapur. Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada berikut ini. Ada dua kompor
dan ada dua panci yang ukurannya berbeda. Panci A lebih besar daripada panci B. Nah, kira-kira manakah panci yang berisi air lebih banyak? Ya, panci yang berisi air lebih banyak adalah panci A. Jika kedua panci tersebut diisi air dan dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu yang lebih lama? Ya, betul. Panci yang memerlukan waktu yang lebih lama adalah panci A. Kenapa? Karena volume di dalam panci itu lebih besar daripada volume yang ada di dalam panci B. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Nah, beberapa benda akan mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Ya, pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, ada benda yang mengalami penyusutan. Nah, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela dibuat dan dirancang oleh para tukang kayu sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Kenapa? Karena memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan bisa pecah. Yang kedua adalah ban sepeda atau motor atau mobil. Nah, tahukah kalian apa yang terjadi ketika kalian memompa udara terlalu banyak? Maka yang terjadi adalah ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman. Selain itu, jika udaranya terlalu penuh, maka ban itu bisa meletus. Oleh karena itu, ketika kita memompa ban sepeda motor atau mobil, maka harus kita kurangi agar tidak terlalu membahayakan bagi pengemudinya. Nah, karena udara yang ada di dalam ban mobil dapat memuai karena terkena suhu panas. Yang ketiga adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Itu dibuat lebih kendor agar tidak mengalami penyusutan ketika pada malam hari. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi nanti gelas akan mengalami pemuaian yang mengakibatkan gelas akan menjadi pecah. Yang kelima adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang keenam adalah penggunaan termometer. Nah, tahukah kalian penggunaan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Demikian pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah manfaat bagi kita. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.